Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Gema Satria dari kelas MPI 4B. Di sini saya akan menjelaskan hasil mind map saya, analisis kebutuhan BK, yaitu ada pengertian. Pengertian di sini kegiatan mengumpulkan informasi yang mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat untuk mencapai media yang tepat yang mengarah pada pencapaian tugas perkembangan, yaitu ada perencanaan atau planning. Hal pertama dalam perencanaan jangka panjang atau pendek, dan kerangka kebutuhan guru, topik kebutuhan siswa, dan kebutuhan konseling. Pelaksanaan analisis yaitu ada identifikasi kebutuhan, kegiatan analisis, merumuskan masalah, identifikasi prioritas dan tujuan. Masuk langkah-langkah identifikasi kebutuhan. Di sini ada maksud dari identifikasi kebutuhan, misalkan metode dari metode, misalkan pendekatan penelitian yang digunakan adalah mixed method. Makanya adalah pendekatan ini menggunakan dua jenis metode dalam penelitian, yaitu metode kualitatif dan metode kualitatif. Asumsinya bahwa penelitian dapat menggunakan metode campuran atau kombinasi kualitatif dan kualitatif karena masing-masing metode mempunyai kekuatan dan kelemahan. Dengan teknik kuesioner dan wawancara yang kemudahan dan dianalisis secara deskriptif, kualitatif. Desain penelitian yang dikembangkan adalah deskriptif. Explanatory, artinya desain ini lebih menekankan pada data kualitatif, digunakan untuk mencampurkan data kualitatif. Teknik analisis data adalah dengan mengaitkan dan mengintegrasikan kedua interpretasi data tersebut secara deskriptif eksploratif sehingga diperoleh data kualitatif baru. Lalu ada kegiatan analisis, yang mana yang dimaksud hasil analisis secara kualitatif deskriptif menunjukkan bahwa kegiatan asesmen kebutuhan yang dilakukan oleh guru BK mencapai 88%. Termasuk kategori baik sekali. Kegiatan asesmen kebutuhan ini dapat dimaknai bahwa guru BK sudah benar melakukan terhadap awal tatkala menyusun program BK. Kegiatan asesmen kebutuhan yang dilakukan guru BK diawali dengan merumuskan kebutuhan kelompok sasaran utama, kemudian memanfaatkan instrumen seperti angket, IKMS, wawancara, daftar cek masalah, nilai rapor, sosiometri, dan buku pribadi siswa. Lanjut, ada identifikasi hambatan dan sumber. Yang dimaksud berdasarkan wawancara di lapangan, hampir sebagian besar para guru BK belum mahir memanfaatkan teknologi informasi. Kemampuan minimal yang dimiliki sebatas menggunakan Microsoft Word. Keterbatasan kemampuan ini yang berkontribusi menghambat kinerja guru BK. Di samping sekolah tidak menyediakan jam masuk kelas untuk kegiatan bimbingan dan konseling, siswa terlambat mengumpulkan instrumen ke guru BK. Kondisi seperti ini menghambat guru BK tatkala akan melakukan asesmen kebutuhan siswa. Di sisi lain, ada guru BK yang mengalami kesulitan untuk memanfaatkan informasi asesmen disebabkan ada siswa yang kurang terbuka atau menutupi kondisi dirinya yang sebenarnya. Pada saat guru BK membutuhkan data yang tersedia tidak akurat sehingga menghambat dalam melakukan layanan bantuannya. Dalam analisis kualitatif diperlukan adanya validasi data sehingga data yang diperoleh dari lapangan kredibel dan dapat digunakan untuk melengkapi data kualitatif. Lanjut, di sini ada identifikasi karakteristik siswa.
Yang dimaksud yaitu guru bidang studi, pelaksanaan layanan bimbingan belajar seharusnya seperti guru bidang studi, memberi informasi kepada setiap siswa tentang keadaan masalah belajar, kemudian bersama-sama mengidentifikasi kebutuhan dan memetakan siswa yang mengalami kesulitan belajar untuk kemudian diberi bantuan bimbingan secara individual maupun kelompok. Kepala sekolah dan wakil kepala sekolah menyatakan bahwa guru BK harus proaktif pada siswa supaya siswa mengisi data secara benar dan jelas. Untuk siswa yang mempunyai kesulitan dalam belajar dikelompokkan sesuai bidang studi untuk dimotivasi diberi sasaran dan bimbingan. Kemudian hasil bimbingan dikomunikasikan kepada guru bidang studi dan wali kelas. Menurut siswa, guru BK hendaknya membangun komunikasi lebih baik dengan siswa pada saat memberikan bantuan bimbingan, tidak pada saat kegiatan belajar siswa. Kondisi ini akan mempengaruhi bimbingan tidak pada saat kegiatan belajar siswa. Pada saat meminta siswa mengisi daftar cek masalah, hendaknya ditindaklanjuti dengan solusi seperti keluhan masalah tersebut. Maka dapat saya simpulkan penelitian ini memberikan hasil bahwa guru BK sudah dapat melaksanakan need assessment penyusunan program BK bidang bimbingan belajar dalam baik. Namun masih terdapat ketidaksempurnaan terkala memilih instrumen dan melakukan standarisasi instrumen. Ketidaksempurnaannya yang lain, analisis data masih dilakukan secara manual tanpa memanfaatkan software program komputer sehingga menyita banyak waktu. Ketidaksempurnaan itu akan berdampak pada kualitas program BK yang dihasilkan dan kelak mempengaruhi kinerja guru BK. Terkait dengan keterbatasan hasil penelitian tersebut dapat dikembangkan beberapa sasaran, yaitu bagi guru BK diharapkan dapat belajar lebih lanjut untuk dapat melakukan standarisasi instrumen yang akan digunakan untuk penyusunan program supaya dapat menghasilkan program BK bidang bimbingan belajar yang berkualitas. Mungkin pemaparan dari saya cukup sekian. Mohon maaf jika ada salah kata ataupun ucapan. Mohon dibuka pintu maaf yang sebesar-besarnya. Semoga tayangan yang saya paparkan ini dapat bermanfaat. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.